Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan 12 kali ini sebenarnya praktek di paket tracer membuat jaringan sederhana ya, bagian kedua. Oke, nah jadi nanti sudah disediakan file-filenya, file materi dari webnya netaka.com. Jadi materi dari sertifikasi Cisco CNA. Tapi kebetulan untuk jurusan sistem informasi sekarang tidak perlu mengikuti sertifikasi ya. Tapi ini sebagai gambaran, jadi jika kalian mengerjakan sertifikasi Cisco CCNA itu tidak hanya mengerjakan soal pilihan ganda, tetapi nanti ada praktek juga ya menggunakan paket tracer. Jadi nanti di classroom Bapak kirim juga file paket tracer ya selain file materinya. Ya, jadi ada 4 file ya. Bapak coba buka file yang pertama dulu ya. Jadi yang kalau dibuka nanti file yang pertama ini seperti ini ya, yang navigating di iOS. Di sini ada beberapa keterbatasan. Contohnya untuk yang soal ini tidak bisa masuk secara langsung ke CLI langsung dari ke switchnya ya. Jadi kalau ini dibuka, ini ada switch ya, langsung ke CLI, ini tidak bisa di lock ya. Ini di lock karena nanti untuk mengkonfigurasi switch itu harus menggunakan kabel konsol. Nah, ini juga sebagai soal dari yang ada di sini ya. Nah, di sini di soal ini ada completion 020. Completion 020 itu 20 itu nilai maksimal yang bisa diperoleh ya. 0 itu berarti yang sudah kita kerjakan ada berapa ya. Lalu ada check result itu kalau mau lebih detail lihat yang sudah dikerjakan sama yang belumnya bisa dicek di sini. Contoh misalkan di sini kan tadi kalau yang ini part satunya hanya berupa soal-soal teori ya. Nih, kalau misalkan mau mengecek perintah bisa atau help bisa mengetikkan tanda tanya. Jadi contohnya seperti ini aja langsung. Ini menggunakan kabel konsol, klik di PC-nya langsung masuk ke pilih RS232 portnya, lalu ke switch pilihnya konsol. Jadi untuk konfigurasi kita konfigurasi dari komputer ini ya. Caranya diklik lalu masuk ke desktop, lalu masuk ke terminal langsung oke. Nah, ini kita sudah masuk ke terminal konsolnya atau CLI-nya dari switch ya. Nah, tadi di sini kan ada beberapa perintah yang bisa dikerjakan. Jadi ini perintah tanda tanya ini maksudnya untuk mengecek atau help ya, helpnya di CLI-nya itu gini ya. Jadi perintah apa yang bisa dikerjakan di user exec mode atau di privilege exec mode ya, kayak gini ada. Ya, jadi kalau kita lupa bisa mengecek dengan perintah tanda tanya. Atau bisa juga menggunakan ini ya, TE tanda tanya. Jadi kita lupa nih kata selanjutnya apa, bisa mengetik misalkan TE tanda tanya. Nah, berarti telnet terminal, jadi perintah telnet misalkan. Oke, selanjutnya tadi di ini video juga sudah. Ini konfigur terminal. Nah, misalkan di sini ada tambahan mengecek jam ya. Mengecek jam ini caranya di user privilege mode ya. Jadi show clock ini ya. Nah, yang tadi kalau mengecek perubahannya nih, ini sekarang sudah 2020 karena sudah mengerjakan menghubungkan kabel konsol. Lalu di sini kan ada petunjuknya type saja, jadi untuk mengecek saja. Jadi ini intinya sih sebenarnya di file yang pertama hanya mengkoneksikan kabel konsol dari PC ke switch. Cuman ini tambahannya aja, jadi tidak berpengaruh ke penilaian. Kalau misalkan ini mencoba-coba perintah ya. Misalkan kita mau ngeset jam sama tanggalnya, karena di sini tadi Bapak cek tanggalnya masih belum sesuai yang ada di sini.
masih 1 Maret tahun 93, jamnya juga tidak sesuai. Jadi caranya cukup di show clock set ya, ininya harus ada di privilege exec mode. Jadi enable dulu di show, lalu clock set, lalu sekarang misalkan jam 09.53.00 aja, lalu 23 Juni 2020. Maaf ada kesalahan, maaf tidak pakai show ya, maaf. Jadi clock set 15 jamnya baru tanggalnya. Nah gitu. Kalau mau ngecek harus kesini, misalkan show clock. Nah sekarang sudah sesuai dengan jam dan tanggal sekarang. Jadi ini tidak berpengaruh penilaian. Oke. Selanjutnya untuk file yang kedua, ini konfigurasi switch ya. Konfigurasi switch di dua switch dihubungkan secara langsung, lalu tiap switch nanti terhubung ke sebuah PC ya. Kita buka lagi file yang keduanya. Ya, jadi file kedua ini, file ketiganya PC dengan router, lalu file keempatnya router dengan router dari hubungan secara langsung, lalu nanti ada switch juga. Ini soalnya, nah ini nanti kita coba lagi ada perubahan, soalnya sebelumnya Bapak sudah pernah coba yang ini nilainya tidak berubah ya. Ini udah ada completion 12. Kalau kita lihat ini sebenarnya sudah dikerjakan, yang bikin banner sama ya udah dikerjakan bannernya aja ya. Kita cek apakah bannernya memang sudah ada ya. Kalau ini bisa langsung masuk ya ke CLI, tapi tidak bisa memindahkan perangkatnya ya, di lock. Jadi misalkan kita masuk ke itu, kita cek bannernya di exit, tapi belum ada ya. Tapi di sini statusnya sudah ada. Kita coba kerjakan aja untuk bikin banner, bikin di S1 aja tahap. Kalau ini show running config untuk mengecek konfigurasi yang berjalan di switchnya. Nah pertama kita ganti dulu hostname ya. Jadi hostname mohon maaf, di enable dulu, lalu ke configure terminal ya. Hostname ini harusnya satu ya. Jadi sekarang S1 config. Nah ini udah Bapak coba, kita cek result, checklist tidak. Nah di sini kan hostname padahal sudah diganti, mungkin di sini ada kesalahan ya, ada error di filenya. Tapi ini jadi ini tidak berubah, harusnya sih berubah ininya, nilainya ya. Jadi tidak apa-apa lah, kita kerjakan aja hostname, lalu yang selanjutnya bikin password bikin password yang ini line console no password let me in login exit ya. Jadi masih di config, jadi line console no password let me in, lalu login, lalu exit. Oke, exit. Oke, selanjutnya ini kalau mau mencoba efek atau dari password tersebut ya. Jadi barusan itu password untuk ke user exec mode ya. Kita coba aja lah. Exit. Nah, sekarang mau masuk ke user exec mode, ditanya password. Tadi passwordnya let me in ya gitu
Ingat kalau lagi ngetik password ini tidak bergerak ya, karena memang password di ngetik ininya tidak ditampilkan ya. Nah, ini juga tuh masih tidak berubah padahal sudah dikerjakan, nggak apa-apa, diabaikan aja lah ya, karena ini mungkin error filenya. Selanjutnya ini untuk password ke privilege exec mode ya. Jadi enable dulu, configure terminal, lalu enable configure terminal, lalu enable password C1 $. Jadi ini sekalian mereview yang materi sebelumnya itu ya. Exit, di exit, ini let me in, lalu enable, ini passwordnya C1 $C0. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini enable password should be replaced with the newer encryption secret password using enable secret command. Ini maksudnya secret password untuk ke privilege mode ya. Kan ini juga tidak berubah ya. Nah, kalau mau diganti enkripsi, service password encryption ya, jadi masih sama dengan yang kemarin ya. Coba nge-review aja. Cuman ininya tidak berubah, harusnya berubah. Oke, selanjutnya ini save ya, save copy running config ke startup config. Jadi nanti setiap konfigurasi akan tetap berjalan atau di open lagi nanti pas si perangkat itu menyala. Untuk S2 switch ikan yang kedua ini sama aja sih pengaturannya dengan switch yang ada di S1 ya. Jadi intinya cuman di part 1 sampai part 4 sama ya. Nah, ini sih poinnya harusnya, tapi tidak berubah, nggak apa-apa lah. Pokoknya seperti itu, nanti tinggal dicoba aja, ikutin aja soalnya yang ada di sini. Selanjutnya file yang ketiga. File yang ketiga ini hanya menghubungkan atau mengkonfigurasi router. Ya, yang ini configure initial router, setting di satu PC dengan satu router. Ya, seperti ini filenya. Jadi kalau ada soalnya seperti ini, memverifikasi default router configuration, verify initial router, lalu save running configuration file. Nah, ini completionnya 0,80 ya, jadi masih 0, belum ada yang dikerjakan. Ikutin aja yang ada di sini. Yang pertama, verify default router configuration, choose a console cable from the available connection ya. Jadi ini harus menggunakan kabel konsol karena ini sepertinya dikunci. Nah, itu ya, jadi tidak bisa masuk ke terminal secara langsung, jadi harus pakai kabel konsol RS232, lalu ini masukkan ke konsol. Nih, langsung sekarang 16 ya, karena sudah menghubungkan atau mengerjakan salah satu perintahnya. Atau kalau mau dicek result, nah di sini juga ada connect to console, sekarang sudah checklist ya. Nah, selanjutnya ini sekarang masuk ke terminalnya langsung dari PCA desktop terminal, lalu oke. Nah, ini kita sekarang masuk ke router. Nah, selanjutnya kita di sini untuk surrounding config, untuk mengecek konfigurasi, mengecek startup config ya, karena ini masih belum ada. Terus nah, sekarang kita harus mengganti hostname-nya. Hostname-nya itu harus SR1 ya.
lalu nanti bikin password untuk ke user exec mode ya, dan seterusnya. Ya ini ya, misalkan hostname-nya ganti jadi R1, di enable, lalu configure terminal hostname R1. Nah sekarang gitu, sekarang ini 24. Atau kalau mau ngecek lagi di sini, kayak bikin banner di di R1 nya. Di sini bannernya apa ya, harus ditentukan tidak? Banner ini tidak ada sih ya, kita coba bikin banner. Ya ini kalau mau ngecek, wah banyak sekali banner MOTD, misalkan warning. Nah gitu, berubah tidak? Oh berarti ininya apa, harus sesuai. Bentar. Banner MOTD, kalimatnya apa ya? Oh ini maaf, baru ketik unauthorized access is strictly prohibit. Jadi harus kata-katanya itu ya, jadi harus diikutin. Biar kelihatan ini. Banner MOTD unauthorized, lalu access is strictly prohibit. Kita cek. Nah sudah berubah sekarang 32 ya. Jadi begitu ya, dia ngecek otomatis. Kalau tidak sesuai dengan instruksi nanti tidak akan bisa berubah nilainya. Nah ini memang sudah. Nah sekarang ini kita kasih passwordnya tadi itu, nah line console 0 ini nih yang tadi, line console 0 ya, pas sebentar ya. Jadi passwordnya let me in ya, yang ini. Jadi password harus let me in, login lalu exit. Ya jadi sekarang 48 80. Sekarang selanjutnya untuk password privilege exec mode ya. Perintahnya kan enable secret, berarti yang Cisco aja ya, Cisco. Bentar. Oh bukan yang itu ya, maaf, soalnya harus yang terenkripsi ininya. Enable IT, nah ini tadi IT
it's a secret. Nah itu ya, jadi completionnya sekarang 56. Lalu selanjutnya encrypt all plain text password, jadi harus dienkripsi passwordnya, service password encryption 64 sekarang ya. Oke, selanjutnya yang belum, enable password sama startup config. Oke, sebentar. Untuk yang belumnya itu enable password, kita coba cek enable password. Nah, yang ini tadi unencrypted ya, coba yang ini Cisco. Nah, sekarang ininya udah 72 ya. Jadi kalau yang secret itu untuk yang encrypted ya, kalau yang password biasa unencrypted pakainya Cisco. Jadi keduanya sih sama untuk masuk ke privilege exec mode. Nah selanjutnya yang belum itu startup config ya, jadi mengcopy konfigurasi ke startup config. Oke, perintahnya kan biasanya copy lalu copy running config to startup config. Oke, nah udah seperti itu ya. Jadi sudah 80 nilainya. Nah di sini sudah terchecklist semua. Nah yang lainnya sih di sini ada tambahan. Oke, di bawahnya itu ada tambahan bahwa si konfigurasi itu tidak hanya bisa di save ke NVRAM ya. Nah ini kan barusan kita nge-save-nya ke NVRAM. Nah bisa juga cara lain mengkopinya ke sarapnya ke file ke flash ya, ke bagian dari perangkat router itu kan ada salah satunya flash ya. Ini prosedur ini digunakan kadang untuk menjaga-jaga kalau misalkan si yang disimpan konfigurasi ke NVRAM itu mengalami error ya. Ini sebagai backup saja. Jadi di sini you can save your startup configuration file to flash ya. By default the router still load the startup configuration from NVRAM, but NVRAM becomes corrupt. Jadi kadang NVRAM itu kelemahannya bisa saja korup. Jadi nanti bisa di restore startup configuration-nya dari mengcopy dari flash ya, file yang ada di flash. Caranya di sini ada copy startup config flash ya, gitu saja langsung nanti tercopy di file flash. Oke, itu yang kedua. Nah yang selanjutnya terakhir, connect a router to LAN. Jadi ini agak lebih kompleks, lebih rumit dari yang sebelumnya. Ya jadi di sini ada dua router dihubungkan secara langsung, berarti ini nanti ada teknik routing ya. Nanti ada materinya secara khusus teknik routing di bagaimana komunikasi masing. Selanjutnya ini nanti memiliki masing-masing, punya switch masing-masing, lalu ya dengan ini ya tidak bisa dipindah-pindah. Terus routernya apakah bisa nya ya langsung ditanya password, dan ini sudah di set. Nah di sini nanti tuannya nih, ini sudah ada komplit kita
mudah-mudahan ini tidak error. Description, yang sudah bikin aja ya, sama passwordnya, ada nggak passwordnya? Ini kabelnya satu atau router satu di G01, jadi G01 Ethernet 00 itu yang connect ke switchnya yang jadi ini gigabit 00 masuk ke 1. Lihatnya karena gini kan gampang kan, 192.168.10.1 ya, IP G0 ini kan harus satu network dengan ya yang di sini 19, berarti 0 itu untuk yang ke PC 1, lalu G01 sebelah 1 berarti yang ke PC 2. Nah yang S00 serial ini maksudnya ini publik ceritanya ya, hubungkan dua routing ya, dua router yang IP-nya publik 120.200.225 ya, ini 10, lalu nanti ini duanya berarti jangan 5, berarti ini misal 226 di S00 yang di R2, nanti R2 juga memiliki 00 dan dihubungkan ke komputer IP-nya 111 yang ini ya, nanti yang 121 ini ya 10. Nah, ini nanti maksud itu satu nanti mempunyai IP R10 ya, netmasknya ini get ya, jadi sudah ditentukan PC 4. Jadi kita coba kerjakan display interface router 1, ini cuman router interface, passwordnya sini ada ya passwordnya. Oke sebentar, nah ini CLI console passwordnya Cisco, privilege passwordnya class ya, kita coba aja. Ini berarti passwordnya Cisco. Oke udah masuk, lalu enable passwordnya class. Oke. Selanjutnya kita setting untuk IP di gigabit Ethernet 00 sesuai dengan instruksinya. Jadi ke configure terminal ya, interface gigabit Ethernet 00 ya, jadi tadi ngetiknya cukup interface IN tab lalu G di tab lalu 00. Kita sudah masuk ke interface nya, lalu IP address 192.168.255.255.255.0. Oke. Lalu kita nyalakan perangkat portnya. Oke. Ini sama dengan yang tadi nih, nggak berubah errornya, ininya apa checkingnya tuh, padahal udah dikasih IP address ya. Atau kita coba di sini mungkin harus pakai ini ya, apa konsol. Sebentar, harusnya sih bebas ya. Jadi ini lain kan nggak bisa pakai kabel karena udah disetting ya. Ini mungkin ada kesalahan filenya ada error ya. Ini kan sudah disetting barusan tapi tidak berubah. Tapi yang pasti di sini kabelnya sekarang sudah hijau nih di 10.0. Ini kan 10.1 kan yang ini ya, sudah hijau ya, sudah up. Nah ini kan 10.1 yang R1
ya, sudah hijau, cuma berubah nih. Oke, selanjutnya description LAN connection. Jadi maksudnya ini kalau mau memberi deskripsi R1 LAN connection dengan saja ya, description yang barusan dikoneksikan tuh untuk ke switch 1 gitu ya, biar tidak ketukar-tukar nanti. Connection to R2. Oke, lanjutnya ini M. Oke, ini kalau dari router ngeping dari router ping ke 1010 atau komputernya ini ya, ini sudah desktop IP. Oh ya, ini udah ya. Jadi untuk mengecek si router sudah terhubung ke ini ke PC ya, cukup perintah ping. Ping 198.10. Oke, sending. Ini sesuai dengan ini sukses. Kalau yang lain coba ke yang PC 2 itu kan belum kita set. Ini juga belum, PC 2 itu 1110, apalagi beda network pasti tidak. Oke, selanjutnya ngecek running config seperti ini. Yang maksud description keterangan bahwa si IP nanti untuk mengkonekkan ke switch 1 gitu ya. Jangan saja mau keluar Ctrl C. R1 sudah, R1 R2 sebenarnya sama ya. Kan gini ya, langsung aja lah. Udah, sekarang internet 01. Jadi nambah konfigur interbase G01 base G01, lalu address 11.1 ya, 92.168.1. Nah, nanti ini subnet masknya sekarang ininya lagi proses menyangkat. Nanti kita bisa ke IP PC2. PC2 itu 11.10. Oke, masih proses. Oke, nah ini kan ini masih proses, ini udah 100%. Tadi kan 11.10, kita coba 10 lagi 100% sekarang ya. Tadi kan masih sekarang ini sebenarnya cuma setting IP address aja. Untuk R2 juga sebenarnya sama caranya. Nah, kalau yang R1 G2 apa enggak, ini coba ya, ping 209.165.100.226 ya, R2 itu
Oh udah, jadi karena ini kan udah ya udah di set, sisanya tuh nyeting IP-nya saja, cuman ini nggak berubah tuh padahal udah di set. For status subnet ini kerjaannya cuman description, setting IP, status, subnet mask. Nanti kita tekan untuk routingnya, nanti di routingnya bagaimana ini bisa terhubung dari yang satu